saya sempat kerja di public accountant. Yang nggak ngerti bilangnya kayak, ya lu pasti masuk gara-gara bokap lah, whatever. Jadi aku tuh lebih kayak bisnis tapi juga harus charity. Production house, kedua ada Sushimu, ketiga personal healthcare beauty, 4 ada social media agency. Itu pas demam berdarah lever waktu itu. Ya namanya hidup ya, kadang-kadang juga selalu ada. Jadi kita mesti berhikmat dalam mengelola uang. Muda dan bertalenta, dan dikenal dengan strategi bisnisnya yang unik, low cost high income, beliau juga sangat ahli dalam mencari peluang ekspansi di berbagai bidang. Kini telah hadir di Hidden Masters, Elizabeth Setiaatmaja. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Elizabeth Setiaatmaja. Welcome Cilis to Hidden Masters. Thank you for inviting me. Terima kasih banyak, kita udah boleh main ini ke salah satu rumahnya Cici juga ya? Iya, rumah produksi. Rumah produksi. Oh, ya. Memang bekerja di bidang produksi juga atau gimana nih, Ci? Suami saya memang usahanya production house. Jadi kadang-kadang aku juga suka datang ke sini untuk syuting, taping gitu. Oke, tapi yang aku dengar Cilis ini banyak banget nih kesibukannya ya. Boleh diceritain dong, Ci, kesibukannya apa aja nih sekarang? Kalau sekarang kesibukannya banyak ya, selain pastinya kita harus ngurus rumah tangga ya. Jadi anak saya kebetulan udah 1 SD, 1 SMP. Dan juga saya juga ada pelayanan di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu. Lalu saya juga ada business community network. Kemudian saya juga ada beberapa bisnis. Jadi itu kesibukan saya setiap hari. Beberapa tuh banyak nih, Ci? Lebih dari 5. Waduh. Jadi bisnis, komunitas, plus investasi, keluarga, gereja juga. Gereja. Itu 7 hari seminggu, Ci? 7 hari seminggu. Pembagiannya gimana tuh, Ci? Setiap hari beda topik. Plus me time, jangan lupa. Oh, itu harus ya, Ci ya? Harus. Oke, me time Cilis ngapain sih? Biasanya aku nonton, terus aku nelpon, sama ngobrol. Oke, banyak banget nih kegiatannya Cilis nih ya. Gimana sih cara bagi waktunya, Ci? Aku biasanya bikin rutinitas. Jadi misalnya kalau hari Senin, saya pagi-pagi itu ngurusin bisnis. Jadi semua bisnis saya pull di hari Senin. Lalu hari Selasa, Rabu, Kamis saya untuk urusan bisnis community. Karena kita banyak sekali bernetworking. Jadi ada waktu untuk one-to-one dengan sesama pengusaha. Nah kalau hari Jumat biasanya waktunya syuting kayak hari ini. Sama juga ada me time hari Jumat. Nah kemudian kalau hari Sabtu biasanya saya sama anak saya. Juga saya ada pelayanan ngajar di salah satu gereja di Jakarta sebagai speaker communication. Dan hari Minggu biasanya gereja dan family time, makan bareng sama orang tua juga, mertua gitu. Jadi jadwalnya selalu penuh nih ya, Cilis? Ya, puji Tuhan penuh. Oke, punya bisnis lebih dari 5 nih Cilis ya, yang sekarang? Yang sekarang. Memang awalnya tertarik sama bisnis atau gimana sih, Ci? Mungkin awalnya karena saya niatnya membantu orang. Biasa tuh apa-apa bisnis dimulai dengan kalau nggak karena bantu orang, kedua adalah saya suka produknya. Nah, jadi kalau ditanya mulai bisnis dari kapan, jawabannya dari SD. SD? Ya, dari SD. Mungkin dari kelas 1 ya. Kelas 1 SD? Kelas 1. Karena dulu tuh simple otaknya. Beli 4 label, gratis 1. Aku mau gratisan label. Jadi 4 teman order, yang kelima buat gue dong. Oh, pokoknya dari kecil pengen cengli nih ya? Ya, cuannya dalam arti kata jadi barang lagi kan. Nah, terus kelas 4 bantu saudara. Saudara waktu itu udah jual kartu Natal. Nah, waktu itu saya bantuin jualan di kelas sebenarnya pakai booklet gitu ya, lumayan 1000 piece gitu ya buat anak kelas 4. Achievement kan ya? Bukan lumayan lagi. Dan itu uangnya semua buat Cilis sendiri? Tabung. Ditabung? Iya. Jadi dari SD kelas 1 udah punya tabungan sendiri? Tabung, iya. Nah kebetulan papa saya itu mengajarkan untuk menabung dari sejak punya uang jajan. Dari kelas 1 SD ya, aku udah dapat uang jajan tuh dari kelas 1. Gitu. Jadi setiap terima uang jajan, saya tuh harus bikin perincian. Gitu, beli bakso, beli sate, beli apa, nanti persembahan juga kan. Nanti sisanya berapa, tabung gitu. Oke, jadi dari kecil memang diajarkan oleh orang tua gitu. Mungkin kalau sahabat Mirasat di sini ada yang tahu, Cilis ini memang ayahnya adalah Pak Yahya ya, dari BCA. Mungkin banyak gitu yang memandang sebelah mata, ini mah udah gampang, privilege gitu. Kenyataannya gimana emang, Ci? Sayangnya bukan ya. Ternyata nggak seindah itu ceritanya. Ya kalau label nama masa pakai privilege kan enggak. Terus jualan kartu Natal, privilege-nya dari mana gitu kan. Dan saya juga sempat ngajar musik di SMP, itu saya karena bisa main musik, lalu guru saya minta saya bantu jadi salah satu guru
di musik organ atau piano. Waktu itu kan saya juga nyari duit dari situ, nggak ada hubungan sama privilege juga. Lalu waktu saya kuliah ke luar negeri, saya ada sering nelfon ke Indonesia kan pakai kartu murah, ya kan? Karena sering pakai heavy user, jadinya ikutan kayak biar pakai gratis gimana ya? Ya udah share ke teman, jadi banyak $5.000 lumayan kan gitu. Jadi itu juga nggak ada privilege kan. Jadi memang pada dasarnya saya udah begitu gitu, sehingga waktu papa saya menjadi direktur lah atau posisinya naik-naik gitu, buat saya ya it's one thing, papa saya begitu, tapi saya memang udah punya jalan hidup sendiri gitu ya. Nah mungkin privilege yang orang ngerasa kayak koneksinya gitu kan, ya benar waktu saya dari Macquarie, kan saya kuliah di Macquarie Uni, ambil accounting, balik saya sempat saya sempat kerja di public accountant, Ernst & Young. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti bilangnya kayak, ya lu pasti masuk gara-gara bokap lah, whatever. Ya whatever it is ya, kenyataannya gue tetap ikut tes, tetap di interview, dan yang membuat something different adalah saya mau resign nggak dikasih. Berarti kan kalau kamu nggak bisa kerja, ya mumpungan gitu mau resign harusnya kan. Ya aku nggak dikasih resign gitu waktu itu. Bahkan aku setiap tahun dipromot naik dan gajinya termasuk yang paling tinggi di jabatan itu. Berarti kan artinya memang berprestasi memang bisa ya? kerja gitu loh. Iya, as simple as that sih. Dan kenyataannya memang teman-teman juga kan mengakui gitu bahwa ya memang ya lu ya memang bisa kerja gitu. Oke, di luar privilege deh, sebenarnya ada nggak sih Ci nilai-nilai yang diajarkan dari orang tua Cici yang sebenarnya menjadi nilai Cici juga sampai sekarang? Oke, kalau ngomongin tentang value keluarga, itu banyak banget di keluarga aku. Karena memang mereka ada campuran didikan dari Belanda, terus juga jadi mengatur lebih ke penampilan, terus sopan santun gitu ya. Indonesia plus Belanda juga, jadi kayak ada sopan santun, penampilan, kayak aku nggak boleh pakai celana pendek ke mall. Dan itu pernah bikin konten viral banget. Kenapa sih? Gue biasa ke mall celana pendek gitu kan. Nah aku tuh nggak boleh gitu. Karena mereka bilang ya sopannya ya panjang, jangan pakai yang pendek-pendek begitu gitu kan. Oke, jadi itu baju rumah doang, jangan dipakai ke mall. Ya udah diikutin aja. Nah terus ada value memberi. Value memberi. Nah itu aku pegang. Value menabung, memberi ya, menabung juga iya gitu. Jadi itu value-value keluarga yang memang selalu ditanamkan dan dicontohin. Jadi bukan cuman diajarin terus mereka nggak lakukan gitu ya. Justru aku melihat, nangkep itu visual karena mereka melakukan, jadi aku ikut gitu. Jadi value aku sekarang ya bisa dibilang 95% mungkin dari keluarga gitu. Didikan keluarga lah. Memang jiwa-jiwa bisnis Chili's nih dari dulu udah ada gitu ya? Lebih ke gini ya, kayak jiwa bisnis itu mungkin lebih ke my mom, dia kan karena hari-hari saya melihat dia di rumah. Kalau papa kan lebih di kantor kerja ya, jadi my mom itu kan orangnya juga nggak bisa diem. Aktif gitu kan, nolong apa segala macem gitu. Jadi aku ngikut. Terus time management itu aku belajar banyak dari my mom. Dia selalu kayak, ayo bangun, 10 mau pergi. Jam 8 besok udah harus bangun ya, jam 9 udah harus siap ya. Jadi udah terbiasa untuk kayak begitu gitu. Jadi menurut aku itu kan secara nggak langsung jadi value ya gitu. Oke, yang membentuk Chili's sekarang sampai akhirnya seminggu full pun udah ada jadwal. Jadi nggak masalah untuk masalah time management itu buat aku bisa ngatur waktu banget kok gitu. Oke, dan bagi Chili's itu penting banget untuk jadi seorang entrepreneur. Socialpreneur tepatnya. Socialpreneur. Iya. Kenapa disebutnya socialpreneur? Karena kalau entrepreneur kan kayaknya duit melulu ya. Jadi aku tuh lebih kayak bisnis tapi juga harus charity gitu. Cuman bukan yang tiba-tiba nge-DM aku. Kan banyak tuh yang suka nge-DM, Chili's aku lagi susah nih minta duit dong. Pernah aku ngasih, ngelakuin dagangan tapi ternyata penipu. Nah kan jadi kadang-kadang kita juga harus smart juga kan. Jadi kayak aku tuh kalau ngasih ngelihat berhikmat juga. Kalau lagi ada orang datang nih, aku digerakinnya apa nih? Kalau aku lagi nggak digerakin ngasih, ya aku bisa tolak. Tapi kalau emang Tuhan gerakin, aku pasti kasih. Gitu. Oke, nah Chili's sempat cerita pernah jadi auditor. Ya. Berapa lama, Ci? 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih. Terus akhirnya gimana tuh cerita jadi auditor? Biasanya kan orang bilang juga, auditor kan kerjanya enak gitu kan. Enak dari mana? Tidak ternyata ya? Enaknya dapat pengalaman banyak. Tapi nggak enaknya waktu tidurnya kurang. Ya kan, mungkin tinggal 4 jam, 5 jam kalau lagi high season. Pulang jam 2, jam 8 udah di kantor lagi, kayak gitu. Aku ngalamin dan ngikutin dan nggak ngedumel dan happy melakukannya. Karena buat saya itu pengalaman gitu. Kita mau cari di mana ya pengalaman gitu kan. Ya, jadi kalau buat aku auditor is one thing yang life experience lah.
Oke, sempat jadi auditor 2 tahun, terus habis itu nggak lanjut lagi, Ci? Enggak, karena sakit. Sakit? Iya, Sakitnya? tipes, demam berdarah, lever waktu itu. Aduh, lumayan banyak. Dapat Itu apakah oleh-oleh. karena kerjaan terlalu numpuk atau gimana, Ci? Kelihatannya begitu ya, itu soalnya kenanya pas akhir tahun. Oh, oke, jadi emang numpuk gitu ya? Iya. Akhirnya karena alasan itu berhenti bekerja? Lebih tepatnya tadinya nggak enak karena harus cuti 3 bulan awalnya. Jadi aku pengen resign. Terus cuman partner kan nggak ngasih, bos aku nggak ngasih aku resign. Akhirnya waktu aku nggak resign itu pas suami juga lagi merintis production house. Aku bantu. Ternyata Tuhan kasih blessing kita dapat 40 klien dalam satu pameran. Dan itu membuat aku berpikir, apa udah waktunya ya, emang aku resign kan udah 2 tahun terus aku hamil. Ya udah. Dan aku coba lagi ngomong ke bos, kayaknya aku benar harus resign karena aku sekarang hamil. Dan dia ngasih dengan catatan harus ada pengganti kayak kamu. Ya udah, nyari. Untungnya Tuhan mengirimkan orang tersebut dan akhirnya kok bisa pas gitu. Jadi aku ngerasa ya memang udah waktunya deh gue resign. Ya udah aku resign bantuin suami. Oke, dan kayaknya Chilis ini tipe-tipe yang memang selalu bersyukur dengan keadaan gitu ya? Iya, karena kan memang kita diajarnya seperti itu ya, harus bersyukur dalam setiap waktu. Iya. Jadi mau waktu itu resign, terus akhirnya malah kena sakit, dapat kerjaan baru, Iya. itu semuanya memang blessing in disguise gitu ya, Ci? Lebih tepatnya karena kita bersyukur mungkin ya, gitu. Jadi ya Tuhan mempermudah, teorinya gitu sih kalau aku. Oke, nah semenjak itu udah nggak pernah lagi kerja kantoran, Ci? Enggak, langsung business owner. Langsung bisnis semuanya? Ya. Udah berapa banyak sih bisnis yang Chilis jalanin? Production house, kedua ada Sushimu, ketiga personal healthcare beauty, 4 ada social media agency, 5, 6, 7 OTW. Tahun ini, Ci? Oke, kita doain biar lancar ya. Nah, mungkin mau nanya-nanya juga nih sama Chilis. Dari sekian banyak bisnis, itu kan personally curated juga ya by Chilis. Pastinya. Apa aja sih barometernya supaya nih bisnisnya mau gue jalanin? Oke. Satu hal, bisnis yang aku pegang biasanya bukan karena aku yang nyari. Lebih karena ada produk yang misalnya aku suka, atau ada service yang aku suka, dan aku kepikir terus baru aku ngambil biasanya gitu. Ciri-cirinya harus satu, unik. Jadi kalau produk harus unik, selling point-nya tuh harus jelas. Ini siapa, dan aku paling nggak suka banting harga. Jadi kalau pasaran kan jadi banting-banting harga. Nah aku tuh selalu cari produk yang unik gitu. Kalaupun ada, harus ada pembedanya aja. Dan aku suka, paling penting itu. Karena kalau aku udah suka, followernya kan lumayan banyak nih, pengikut-pengikut aku. Jadi mereka juga tahu kalau list udah pegang, berarti bagus, gitu aja. Jadi percaya juga ya customer-nya. Aku harus percaya produknya dan aku suka. Dan aku pasti pernah experience dengan produk tersebut, kalau itu produk. Gitu. Oke, nah tadi Chilis juga mention konten. Chilis juga selain bisnis, sibuk konten. Kontennya Chilis nih fokusnya apa aja, Ci? Apa yang aku suka. Jadi ya? Biasanya aku bahas mengenai ada keuangan tapi yang simple aja. Karena aku juga nggak mau kayak jadi so jago banget gitu, nggak. Aku tahu gitu kapasitasku. Keuangan aku share yang basic. Lalu aku ada basic manners, ya kan, basic communication. Basically apa yang keluarga aku ajarin, aku berusaha untuk share kembali gitu. Kadang-kadang kan saya suka dengar anak remaja zaman sekarang gitu ngerasa kayak ya lu untung orang tuanya kayak gitu, orang tua gue nggak kayak begini. Ya lu lihat konten gue lah, paling nggak lu jadi ada bayangan kan, kalian jadi ada kepikir oh harus gini ya, orang tua harus begini begitu gitu. Jadi bukan bilang keluargaku paling benar, tapi at least ini ya aku lihatnya benar dan aku share aja. Kalau kamu rasa cocok kamu ikut, enggak ya udah skip aja gitu kan, nggak usah pusing. Nah awalnya decide pengen konten tuh gimana ceritanya, Ci? Awalnya tuh aku bikin YouTube channel tadinya karena aku pengen nyumbang untuk pedalaman. Kembali ke charity ya? Betul, charity. Kata orang kan kalau ada konten terus dimonetize duitnya lumayan. Nah masalahnya kata lumayan itu nggak aku tanya lagi lumayan itu berapa. Udah bikin 1 tahun lebih. Nggak segampang itu kan, karena aku juga kontennya bukan yang kepengen viral-viralan gitu kan, kata orang, lu bikin deh yang clickbait lah, yang apa gitu, aku bilang, aduh jangan deh, aku nggak kayak gitu, orangnya lu mau nonton organik kan, nah terlalu organik jadi kan nggak terlalu ini, akhirnya teman aku bilang, lu tau nggak sih, kan paling berapa doang, kan berapa? Ratusan ribu, serius ya udah mendingan gue nyumbang aja langsung daripada begitu kan, tadinya maksudnya aku nyumbang plus dari situ kan secara nggak langsung kan ngajak masyarakat gitu, dengan kamu nonton kamu kan nyumbang bagus kan gitu, tapi nggak terjadi ya udah akhirnya aku nggak lanjutin di YouTube-nya, aku rubah ke Reels karena jadinya aku lebih kayak share hidup aja deh
gitu. Nggak usah ada pikir-pikir mau nyumbang-nyumbangan, gue share aja deh gitu. Apa yang gue tahu, gue share gitu kan. Kadang-kadang ada misalnya aku suka makanan apa atau apa ya aku share aja. Aku lagi di mana atau apa ya aku share lah. I see. Jadi memang personal diary blog aja lah gitu ya, Ci, ya? Kayak gitulah ya. Berarti Chili's ini bisa dibilang seorang oportunis dalam bisnis? Mungkin oportunis karena saya visioner. Jadi melihat opportunity itu menjadi bisnis karena saya melihat sesuatu yang mungkin orang lain belum lihat. Oke, gitu. Dan itu penting ya menurut Chili's dalam suatu bisnis? Penting banget, karena pada dasarnya sebagai pengusaha atau entrepreneur kita juga harus mengambil keputusan nih. Kamu mau lanjut apa yang kamu lihat, kamu percaya apa yang kamu lihat, atau kamu enggak gitu kan. Ya, itu penting banget sih. Dan pasti ada resikonya masing-masing juga ya, Ci? Pastinya. Oke. Ngomongin resiko, kita ngomongin ke keuangan. Pasti invest dong, Ci? Oh pasti, itu makanan hari-hari. Oke, sehari-harinya gimana nih, Ci? Ya, saya kalau ditanya investasi, saya menganut dari bokap ya. Kalau dia bilang kan, kita kalau invest harus diversifikasi, jangan taruh di satu keranjang yang sama gitu kan. Jadi saya nurut ikut, jangan orang lain doang yang ikut, saya juga harus ngikut gitu kan. Jadi saya ada tabungan, ada deposito, saya juga ada di ORI, saya juga ada di bonds, ada di FR, USD, apa semua juga saya ada, saham ada. Ya cukup variatif lah gitu. Robot juga pernah. Ya buat uang sekolah lah ya. Kena juga ya? Kena dong, kalau nggak ikut tren. Karena tadi dibilang emang ikutin tren ya? Ikutin tren, iya. Cuman tuh gini, waktu mau masuk robot kan kita udah pada tahu nih, kalau high risk biasanya kan high income kan, high risk tapi kan. Nah cuman kan ngitungnya gini, ya ini kan baru buka, ya 3 bulan gue cabut deh. Ya elah, yang ada 2 minggu ada yang udah tutup gitu kan, jadi gitu. Jadi kita udah tahu sebenarnya pas mau masukin, cuman kita pikir kan ya paling 3 bulan deh loh gitu kan. Ya awal-awal nih 3 bulan masa sih nggak survive. Ada yang 2 minggu tutup kan, sebulan ada yang udah kelar, 3 bulan bye-bye gitu kan. Ya udah. Oke, jadi emang dalam prinsip investasi pun Chili's menganut yang namanya know your risk gitu ya. Betul. Secara matan auditor ya, Ci ya? Iya dong. Dan kita juga harus berhikmat, kayak misalnya punya uang X number, ya jangan semuanya diinvest gitu kan. Pastinya harus kita bagi-bagi gitu. Resiko tuh harus dibagi supaya kita masih bisa di-handle resikonya. Jangan satu terus udah gitu hilang uang nikah misalnya gitu, ya udah bisa nggak jadi nikah deh gitu kan. Oke, mungkin kalau dari Chili's pribadi pembagiannya tuh seperti apa? Biasanya kalau aku gini, investasi saya dapat bunga kan misalnya gitu ya. Nah dari return itu saya pakai untuk invest bisnis. Saya pakai untuk hari-hari gitu. Jadi uang prinsipalnya biasa saya nggak otak-atik gitu. Jadi saya pakai main-main tuh buat yang dari bunga-bunga itu buat saya ya masuk bisnis lagi atau apa gitu. Oh, jadi diputerin nggak cuma di instrumen keuangan, tapi di real bisnis juga ya. Bisnis juga. Oke, kalau kita ngomongin soal instrumen investasi tahun ini, pilihan Chili's lebih heavy kemana? Tahun ini aku lebih ke money market sih gitu, karena kan kita lihat suku bunga dari di Amerika kan most likely katanya mau turun. Cuman kan kita juga harus berhikmat gitu waktu kita ambil posisi mau yang short atau yang gimana nih. Terus setiap orang kan juga punya kondisi keuangan masing-masing. Kamu invest ini untuk jangka pendek atau jangka panjang pasti kan pilihannya beda. Ya kan, nah jadi tahun ini aku lebih banyak ke money market sih, karena tahun ini saya juga lagi banyak mencoba masuk ke beberapa bisnis. Jadi ada duit-duit yang saya butuh urgent gitu kan. Short term ya. Paling aman money market soalnya. Oke. Nah, Chili's boleh bagikan pandangan gak sih seberapa penting menurut Chili's seorang wanita itu harus mandiri juga secara finansial? Kalau saya tipe pribadi yang independen. Jadi walaupun suami saya juga pengusaha, saya juga pengusaha, kita berdua mempunyai prinsip yang ada baiknya masing-masing juga bisa ada income masing-masing gitu. Karena kalau punya duit sendiri nih, pagi kita istri kan ya kita mau spend money kemana kan enaknya jadi istri kan mau kemana duit saya, duit suami duit saya gitu kan. Ya? Iya kan, jadi apa yang duit saya ini kan serah gue dong mau pakai kemana gitu kan. Entah mau bantu suami kek, atau saya mau pakai mau buat spending saya sendiri, atau saya mau invest kan it's my money gitu. Lebih enak bergerak dan kita kadang nggak pernah tahu nih masalahnya yang check out tuh siapa duluan, suami atau kita. Nah kalau suami yang check out duluan bagaimana? Kalau kita nggak punya pegangan gitu loh, ya kan. Oke, jadi banyak faktor yang dipertimbangkan ya, Ci ya? Iya. Oke, Chili's mungkin boleh bagi tips nih kepada sahabat Miraset, terutama yang wanita atau ibu-ibu dalam mengatur keuangan. Oke, jadi untuk sahabat Mirai Aset, sebagai ibu rumah tangga, ada baiknya kita kalau misalnya dapat uang jajan dari suami, juga ada yang ditabung.
gitu. Jadi jangan di-spend semuanya untuk keperluan ya. Walaupun saya tahu setiap orang itu terima duit beda-beda nih. Ada yang cukupnya hanya untuk keuangan doang, untuk kebutuhan hari-hari, udah mentok ya kan. Nah itu ya otomatis ya ke kebutuhan. Tapi kalau cerita yang agak bisa ada lebihnya, ya kita kan punya pilihan untuk mengelola uang kita seperti apa gitu. Jadi yang harus tapi sebisa mungkin usahain untuk tabungan. Karena kadang-kadang namanya sakit atau segala sesuatu yang di luar skenario itu kan ya namanya hidup ya. Kadang-kadang juga selalu ada. Jadi kita mesti berhikmat dalam mengelola uang gitu. Walaupun mungkin suami udah jago banget mengatur keuangan, tapi kan istri juga nggak ada salahnya bisa mengatur juga. Kenapa? Karena kita sebagai istri atau ibu rumah tangga, kita yang mendidik anak-anak kita nih. Hari-hari yang didikin kita nih. Kalau dari saya, otomatis anak-anak yang saya ajarin menabung tuh family value itu turun karena mereka juga saya ajarin untuk mengatur uang, apalagi punya anak cowok gitu kan, lebih lagi harus diajarin, jangan taunya spending doang gitu. Jadi untuk ibu rumah tangga harus belajar mengelola keuangan juga. Oke, nice. Sebelum beberapa pertanyaan terakhir, boleh spill nggak nih Ci, beberapa bisnis upcoming dari Cilis? Oke. Saya lagi mendalami yang namanya Sabetmart gitu. Jadi Sabetmart ini sebenarnya awalnya online directory. Cuman kalau orang lihatnya seperti marketplace ya, saya tidak mendina itu ya. Intinya adalah itu wadah untuk para pebisnis bergabung dan saya bikinin event-event untuk mereka. Tapi event yang saya buat yang baru berlalu ini adalah lebih ke corporate B2B karena saya melihat jarang pameran atau bisnis yang arahnya ke sana. Gitu. Secara target marketnya ada, tapi exhibitionnya mereka nggak bikin kan. Nah, saya membuat dengan cara Sabetmart yang lebih ke targetnya ke B2B. Walaupun saya juga ada untuk B2C-nya. Jadi beda event, beda target market, dan beda vendor lagi nanti yang saya ajak partisipasi. Itu yang lagi kita kembangin. Nah, kemudian saya juga lagi ada sama teman-teman lagi bikin bisnis yang bergerak dalam bidang makanan. Memang kan saya udah masuk nih di Jepang ya, sushi ya? Ya sushi kan, tapi saya lagi mau lebih mendalami lagi ya untuk industri makanan gitu ya. Jadi kita lagi kelola sama beberapa teman-teman masuk ke makanan juga. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, makanan itu kan kebutuhan semua orang. Tapi saya juga tahu nggak semua makanan juga sukses. Banyak juga yang gulung tikar kan. Gitu ya, mungkin yang suksesnya berapa ya, saya nggak mau jadi orang yang gulung tikar, makanya dipikirin baik-baik apa gitu. Dan ya masih ada beberapa lagi yang mungkin nanti ya tunggu tanggal mainnya. Oke, super excited, sukses semua untuk bisnis Cilis ya. Iya. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum kita nanti kan games ya Ci. Oke. Definisi sukses untuk Cilis. Oke, sukses itu buat saya adalah kita bisa mensukseskan hidup dalam arti kata sukses di bisnis, sukses di keluarga, dan sukses dalam pelayanan. Jadi nggak cuma sukses dalam arti kata banyak uang, tapi sukses itu benar-benar balance semuanya. Keluarga sukses, apa sih? Ya anak-anak kamu jadi gitu kan. Lalu pelayanan, ya pelayanan juga penting karena kan kadang-kadang orang sibuk cari uang, ini nggak diperhatikan gitu. Kalau saya ini semua harus kita perhatikan, jadi jangan cuma pincang lah begitu. Oke, nice. Thank you buat Cilis. Kita masuk ke games ya, Ci ya? Oke. Games yang kali ini, jangan dilihat ya, Ci. Deg-degan. Lihatnya ke kamera, ke aku. Oke. Jangan susah-susah ya. Enggak. Gamesnya adalah sebutkan 3 hal. Oke, yang pertama, 3 kata favorit Cilis. Pertama, jangan pernah bilang nggak bisa. Oke. Yang kedua, bisa karena biasa. Dan yang ketiga, karena saya selalu pegang Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Jesus who strengthen me. Nice, oke. 3 hal yang membuat Cilis happy. Ketemu teman, dikasih hadiah, sama apa ya? Yang ketiga, berguna untuk orang lain. Oke. 3 aktivitas wajib Cilis bersama dengan anak. Ngobrol, shopping, sama curcol. Jadi sering dicurhatin sama anak. Oh iya dong, tempat curhatnya di sini. Mami gaul ya? Iya, kan harus sukses. Nah itu dia, takarannya apa? Anak deket. Oke. Nah, kalau lagi liburan keluarga, 3 destinasi favorit. Jepang, Singapura, Paris.
Oke, terima kasih banyak Chili sudah berbagi cerita di Hidden Masters. Thank you udah undang, dan semoga sahabat Mirai Aset bisa mendapatkan pencerahan ya tentang apapun itu. Amin. Pokoknya Chili sukses di semua bidang yang tadi disebutin ya. Amin. Itu dia tadi sahabat Wirasat perbincangan kita bersama dengan Chili Setiatmaja. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa di-share, di-like, dan juga di-komen. Dan subscribe tentunya ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan ketemu lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!